Welcome back teman-teman, jumpa lagi dengan Trader Al Hoki. Kali ini Trader Al Hoki akan membahas mengenai Fibonacci. Apa itu Fibonacci? Fibonacci pertama kali dikembangkan oleh Leonardo di Pisa atau dikenal sebagai Leonardo Fibonacci, seorang ahli matematika pada abad ke-13 yang menerbitkan buku Liber Abaci. Deret angka Fibonacci ini digunakan dalam berbagai disiplin ilmu seperti biologi, astronomi, geologi, musik, arsitektur, dan finansial. Dalam mengenal Fibonacci, kita harus juga mengenal Fibonacci sequence, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan deret angka Fibonacci. Fibonacci sequence atau deret angka Fibonacci adalah deret angka yang diperoleh dengan menjumlahkan dua angka sebelumnya, dimulai dengan 0 dan 1. Apabila kita lihat contoh di bawah, 0 ditambah 1 sama dengan 1, maka akan ditambahkan ke deret 0, 1, dan 1. Kemudian di bawahnya 1 ditambah 1, 2. Nah, 2 ini ditambahkan ke dalam deret Fibonacci sehingga menjadi 0, 1, 1, dan 2. Kemudian 1 ditambah 2 sama dengan 3, kemudian menjadi 1, 1, 2, 3, dan seterusnya dan seterusnya. Sebelumnya, mohon dukungan teman-teman untuk channel Trader Al Hoki. Yang belum, silahkan subscribe, klik loncengnya, kemudian like dan komen serta share. Subscribe, klik loncengnya, like, komen, dan share. Apa itu Golden Ratio? Golden Ratio adalah hasil pembagian antara dua angka yang berurutan dalam deret angka Fibonacci. Golden Ratio pada dasarnya terdiri dari dua angka, yaitu 1,18 dan 0,618. Disebut Golden Ratio karena hasil pembagian suatu angka Fibonacci terhadap angka Fibonacci sebelumnya selalu menghasilkan angka mendekati 1,618. Hasil pembagian suatu angka Fibonacci terhadap angka Fibonacci sesudahnya selalu menghasilkan angka mendekati 0,618. Rasio dalam Fibonacci atau dalam persen menjadi 23,6, 38,2, 50, 61,8, 100, dan 161,8. Teman-teman, Fibonacci dapat diterapkan dalam trading, digunakan sebagai tools untuk satu, mengukur koreksi dari secondary swing atau kepala cangkul. Nanti akan kita pelajari kemudian. Fungsi kedua adalah untuk mengukur sejauh mana harga dapat naik dan turun, terutama di secondary swing tersebut. Teman trader, tentunya kita tidak akan membahas secara detail tentang sejarah dan teori dari Fibonacci. Silakan Anda googling untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai technical trading dalam Fibonacci, karena kita akan fokus kepada penggunaan Fibonacci ke dalam penerapan di dalam trading forex kita. Yang pertama Anda harus lakukan adalah satu, teman trader harus bisa mengidentifikasi tren atau swing yang sedang berjalan. Bila kita lihat chart saat ini, kita lihat ini adalah tren atau kita sebut swing, dan ini adalah swing, ini juga swing, dan ini swing. Kemudian yang ini kita sebut dengan primary swing. Primary swing biasanya adalah pembentuk dari sebuah tren. Bila ada primary swing, tentu ada secondary swing. Ini adalah secondary swing, atau kita sebut correction atau koreksi. Atau bila harga swing ke atas, kemudian dia melakukan koreksi sebelum harga tersebut lanjut ke arah sebelumnya, yaitu ke atas. Tetapi apabila secondary swing itu turun ke bawah, paling tidak sejajar dengan swing sebelumnya, maka ini tidak lagi disebut dengan secondary swing, melainkan berubah menjadi sama-sama primary swing, artinya pembentuk tren. Biasanya terjadi tren baru atau pembalikan harga. Nah, gunanya Fibonacci adalah kita ingin mengetahui atau mengukur sejauh mana secondary swing akan bergerak. Bila kita lihat dia bergerak ke bawah, kita ingin mengukur sejauh mana secondary swing atau correction bergerak ke bawah. Kita gunakan Fibonacci retracement. Anda lihat tools di atas, klik insert, kemudian pilih Fibonacci dan pilih retracement. Atau Anda bisa juga mendapatkan di sini, klik tombol ini yang ada F-nya. Nah, kita lihat bila kita seret dari bawah ke atas seperti ini,
maka titik dimulai kita mendrag Fibonacci itu adalah titik atau level atau angka 100 dari Fibonacci. Kemudian di atasnya adalah titik tujuan adalah titik 0 dalam Fibonacci. Rasio berikutnya adalah 38,2, 50 dan 61,8. Jadi teman trader fokus saja ke 38,2, 50 atau 61,8. Atau kita singkat menjadi 38, 50 dan 61. Tentu saja termasuk 0 dan 100 ya. Jadi 0, 38, 50, 61 dan 100. Jadi 38, 50 dan 61 itu adalah golden ratio dan di situ pula letak dari golden area. Nah, apa fungsi dari golden area? Adalah apabila harga atau correction menyentuh golden ratio, biasanya dia akan berbalik arah. Oke, kita lihat contoh seperti ini. Harga turun correction, menyentuh golden area, kemudian meneruskan tren sebelumnya ke atas. Akan tetapi, kemudian di percobaan kedua, apabila tembus ke bawah, maka kemungkinan akan terjadi perubahan tren. Kita lanjutkan teman trader. Cara setup Fibonacci. Bagaimana cara meletakkan titik 0 dan titik 100 Fibonacci? Pertama-tama kita harus mengidentifikasi swing dulu. Kita lihat ini adalah satu swing dan swing berikutnya. Oke. Apabila saya tarik dari bawah ke atas, maka titik 100 adalah di bawah dan titik 0 ada di atas. Ya, ini adalah rasio Fibonacci. Tetapi bila saya tarik dari atas ke bawah, titik 100 ada di atas, titik 0 ada di bawah. Kunci saya dalam mengingat strategi ini adalah Fibonacci dengan titik 100. Apabila Anda menentukan titik itu adalah titik 100, kemudian Anda menyeret ke atas, maka Anda mencari titik atau level 0. Oke, teman-teman, apabila Anda menentukan titik 100 ada di atas, maka di atas titik 100 adalah titik 127,2. Ya, setelah 100, titik yang terpenting sebagai tahanan atau resisten adalah 127,2. Titik berikutnya atau tahanan berikutnya setelah 100. Kemudian titik 100, titik 61, 50, 38, dan disinilah letak dari golden area di antara 61,8, 50 dan 38. Teman trader cukup fokus di angka 3 angka tersebut. Sebagai pemula, teman trader cukup fokus ke 3 angka tersebut. Kemudian kita lihat pergerakan harga selanjutnya, harga turun ke bawah dan dia mental lagi ke atas. Dan tahanan berikutnya adalah di 127,2, dia akan tertahan. Kita lanjut. Apabila saya tarik dari bawah ke atas, maka Anda ingat di bawah adalah 100, di atas adalah 0. Kemudian yang berikutnya 38, 50, 61. Kita bisa langsung menggambarkan golden area di situ dan teman trader lihat bahwa harga bergerak dari atas ke bawah terpantul di 100 Fibonacci. Apabila teman trader ingin melakukan entry position buy di sini, target posisinya bisa kita tempatkan di 61 atau di 50. Oke, kita check it out. Harga bergerak ke atas dan profit. Dan Anda lihat harga tidak bisa menembus atau belum bisa menembus golden area. Anda lihat harga akhirnya mantul ke bawah. Kita prediksikan harga akan tembus ke bawah. Dan apabila itu terjadi, maka tahanan berikutnya adalah 127,2. Apabila 127,2 tembus, maka dia akan menuju ke 161. Kita check it out. 127 tembus dan terpantul di 161. Nah, biasanya tahanan di 127 atau di 161 ini akan ada percobaan kedua atau ketiga untuk menembus golden area.
Nah, di sini kita lihat harga terpantul di 161. Apabila teman trader ingin entry posisi buy, kita bisa lakukan di sini dengan target posisi antara lain di 127, di 100 dan di 61,8. Kita check it out. Harga terpantul lagi ke bawah, profit, dan belum bisa nembus ke atas. Akan tetapi, suatu saat bila dia tembus ke atas, maka akan menuju ke level 0 atau ke resisten sebelumnya dan profit. Demikian teman trader, terima kasih telah menonton video ini. Nantikan video seri Fibonacci selanjutnya.